Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik pokoknya untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Kenanga Kinasi. Wow, penulis asal Kalimantan Selatan. Kisahnya pasti keren banget ya kalau kisah-kisah dari Kenanga. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran nih buat teman-teman untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Selatan. Malam purnama di tanah Kalimantan. Yuni melangkah perlahan di atas jalan berbatu yang membentang menuju makam ibunya. Di tangan kanannya ada plastik berisikan kambang rampai yang masih segar, sementara tangan kirinya mengusap peluh di dahi. Hari itu matahari cukup terik, tetapi hatinya yang remuk membuat panasnya terasa samar. Langkahnya terhenti di depan sebuah nisan yang terbuat dari kayu ulin yang sudah sedikit miring. Dikelilingi rerumputan liar, tulisan nama ibunya yang terpahat di sana mulai pudar dimakan waktu. Yuni berjongkok dan menaburkan kambang rampai di atas gundukan tanah dengan hati-hati. Tangannya bergetar, hatinya terasa sesak, seolah-olah seluruh beban dunia bertumpu di dadanya. Bibirnya bergetar ketika melafalkan doa, tetapi kata-kata yang biasanya mudah terucap kini tertahan di tenggorokan. Air mata mulai membasahi pipinya, mengalir tanpa bisa dihentikan. "Ma," katanya dengan suara berbisik. "Ulun dan Daman, rindu banar lawan pian." Dia memejamkan mata, membayangkan wajah ibunya yang dulu selalu tersenyum penuh kasih. Ingatan masa kecilnya menyeruak tentang pelukan hangat dan nasihat lembut yang kini hanya tinggal kenangan. "Ulun gak punya siapa-siapa lagi sekarang, mah. Dan sekarang ulun sendirian karena Dimas sudah menikah lagi." Tangisnya semakin keras mengguncang tubuhnya. Beberapa pengunjung makam yang lewat hanya melirik sekilas lalu melanjutkan langkah tanpa berkata apa-apa. Yuni tak peduli. Dia larut dalam kesedihan yang tak bisa dibendung. Rasanya seolah semua luka lama terkuak kembali mencabik-cabik hatinya. Setelah beberapa saat, Yuni mencoba menenangkan diri. Dia mengusap wajah dengan punggung tangannya, berusaha merapikan sisa air mata yang masih menetes. Dia berjanji dalam hati untuk mencari penjaga kubur yang bisa membersihkan rumput liar di makam ibunya. Saat berjalan keluar dari area pemakaman, Yuni tak menyangka jika ia akan bertemu dengan seorang perempuan yang dikenalnya, Iis, teman lamanya semasa sekolah di SMP, berdiri di bawah pohon mahoni di tepi jalan setapak. "Yuni?" Iis bertanya dengan nada keheranan melihat temannya yang kurus kering. "Ini kamu?" Yuni tertegun sesaat sebelum tersenyum tipis. "Iya, ini aku, Is. Lawas kita bertemuan." Iis segera mendekat dan memeluk Yuni erat. Pelukan itu begitu tulus, seolah mereka baru saja terpisah kemarin, bukan bertahun-tahun lamanya. "Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu lagi di sini. Kamu pulang kampung?" Iis bertanya sambil melepas pelukannya. Yuni mengangguk lemah. "Iya, aku kesini untuk ziarah ke makam ibu." Mendengar itu, Iis langsung memperhatikan wajah Yuni dengan seksama. "Kamu kelihatan sedih banget sih. Ada apa? Kalau memang ada waktu mampir ke rumahku ya, kita bisa ngobrol sebentar." Yuni awalnya ragu, tetapi Iis terus membujuk dengan manis. Sampai akhirnya ia mengangguk setuju. Mereka berjalan bersama, bercakap-cakap ringan di sepanjang jalan.
Iis mencoba mencairkan suasana dengan menceritakan kabar tentang kampung dan juga orang-orang lama yang mereka kenal, sedangkan Yuni hanya merespon seadanya. Saat tiba di rumah Iis segera mempersilahkan Yuni duduk di ruang tamu, lalu masuk ke dapur untuk membuatkan teh. Tak lama kemudian, Iis kembali dengan 2 cangkir teh panas di atas nampan. Sekarang cerita dong Yun. Iis membuka pembicaraan setelah meletakkan teh di depan Yuni. Aku bisa lihat dari wajahmu kalau kamu lagi tidak baik-baik saja. Ada apa? Pada awalnya, Yuni hanya diam sambil memainkan ujung rambutnya, tetapi Iis terus menatapnya dengan penuh perhatian seperti selayaknya seorang sahabat sejati yang siap mendengar apapun tanpa menghakimi. Akhirnya, Yuni menghela nafas panjang dan ia mulai berbicara. Is, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi suamiku, dia menikah lagi diam-diam di belakangku. Iis terkejut. Apa? Serius? Kok bisa? Yuni mengangguk. Air matanya mulai jatuh lagi. Dia nggak pernah bicara apa-apa ke aku. Aku baru tahu setelah salah satu temannya kasih tahu. Awalnya aku nggak percaya. Tapi waktu aku tanya langsung ke dia malah marah dan bilang aku nggak berhak protes karena laki-laki itu boleh punya 4 istri. Iis memandang Yuni dengan tatapan iba. Ya ampun Yun, kok dia tega begitu sih? Kamu kan istrinya, seharusnya dia ngomong dulu dong ke kamu minta izin. Itu kan hak kamu. Dia bilang, aku kurang baik sebagai istri. Lanjut Yuni dengan suara parau. Katanya aku terlalu banyak menuntut, tidak mengerti dia. Tapi aku cuma mau dia jujur tanpa menutupi apapun dariku. Itu aja. Apa itu salah? Iis menggeleng dengan tegas. Tentu gak salah dong. Kamu punya hak untuk tahu apa yang terjadi. Perlahan Iis meraih tangan Yuni dan menggenggamnya erat. Aku tahu ini berat buat kamu, tapi kamu harus kuat. Kalau kamu terus-terusan memendam semua ini sendirian, kamu bakalan makin tersiksa. Kamu gak sendirian. Aku di sini kalau kamu butuh tempat cerita. Yuni tersenyum tipis di balik air matanya. Makasih ya Is. Aku gak tahu harus bilang apa. Kamu selalu baik sama aku. Iis mengangguk dan memberikan waktu bagi Yuni untuk meluapkan emosinya. Mereka berbincang cukup lama dengan Iis yang terus memberikan dukungan dan juga nasihat. Terus kamu sendiri inginnya berpisah atau tetap bersama? Tanya Iis penuh selidik. Aku bisa apa Is? Aku cuma lulusan SD, tidak pernah bekerja di tempat orang. Mamaku sudah meninggal. Abahku juga sudah. Terpaksa aku mengalah asal Dimas tetap memberi nafkah setiap bulannya. Iis mendekati Yuni. Dia mulai menceritakan tentang seseorang yang mungkin bisa membantu Yuni keluar dari masalahnya. Mata Yuni yang tadinya basah kini tampak bersemangat. Di mana? Di mana aku bisa mencari orang itu? Tenang aja, aku akan mengantarkan kamu ke sana. Tunggu sebentar di sini ya. Aku akan mencari ojek supaya kita bisa berangkat segera ke sana. Iis menepuk pundak Yuni, memberinya isyarat agar bersabar menunggu. Matahari sudah mulai condong ke barat, memberikan sedikit keteduhan di hari yang panas itu. Tak lama kemudian, 2 motor mendekat. Deru mesinnya memecah keheningan di depan rumah Iis. Yun, ayo, kata Iis sambil melambaikan tangan. Ini ojek kita sudah datang. Salah satu tukang ojek menatap Yuni dengan pandangan penuh tanya. Dia seperti juga mengenali Yuni, hanya saja agak ragu karena penampilan perempuan itu yang sangat jauh berbeda dari dirinya yang dulu. Yuni saat masih gadis memiliki tubuh sintal dengan kulit yang putih cerah. Sekarang dia sangat kurus dengan kulit yang kusam. Ayo Mang, jangan sampai kemalaman ke rumah Angga Ipat. Mau apa kalian ke rumah Angga Ipat? Tanya salah satu tukang ojek. Kau usah ikut campur. Kami ada urusan penting di sana. Yang penting bagian pian dibayar. Jawab Iis tegas. Tukang ojek itu mengangguk pelan meski wajahnya masih tampak ragu. Tapi hati-hati di sana ya Is. Kalau bisa jangan macam-macam di sana. Yuni merasa bulu kuduknya berdiri setelah mendengar ucapan itu, tetapi ia tidak berkomentar. Setelah memastikan semua barang mereka aman, keduanya pun naik ke motor masing-masing. Yuni duduk dengan hati-hati di belakang salah satu tukang ojek. Tangannya menggenggam erat bagian belakang jok.
Motor mulai melaju perlahan melewati jalanan sempit yang berbatu. Hawa pantai terasa semakin kuat membawa aroma garam dan angin lembab yang menerpa wajah Yuni. Jalanan yang dilalui semakin menantang, turunan curam dengan batu-batu besar dan tanah yang licin akibat hujan semalam. Tubuh Yuni berguncang di atas motor. Dia harus berpegangan erat pada besi di belakang jok agar tidak terlempar. Beberapa kali motor yang dinaikinya hampir tergelincir saat melewati kubangan kecil. "Bapingkut, jalannya rusak banar," seru tukang ojeknya tanpa menoleh. Sementara itu, Iis yang berada di motor di depannya tampak lebih tenang. Sesekali ia menoleh ke arah belakang untuk memastikan Yuni baik-baik saja. "Sampai ke rumah Angga Ipat tambah rusak, Mang?" tanya Yuni dengan suara yang nyaris hilang oleh drum mesin. "Ya begitulah, tapi tenang aja, saya sudah biasa lewat sini," jawab tukang ojek itu sambil memacu sepeda motornya melewati turunan curam yang dipenuhi akar-akar pohon mencuat dari tanah. Ketika mereka sampai di sebuah tanjakan, motor pun berhenti. Sudah sampai," ujar tukang ojek itu sambil mematikan mesin. "Honda tidak bisa naik ke sana. Angga Ipat sarik kalau ada Honda stop di depan rumahnya." Yuni turun dengan langkah goyah. Ia memandang jalan setapak yang kini hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Di depannya, rumah Angga Ipat tampak kecil di antara rimbunnya pepohonan. Suara debur ombak terdengar samar dari kejauhan, memberikan kesan bahwa tempat itu benar-benar terpencil. "Hati-hati, jangan bertindak gegabah," pesan tukang ojek itu sebelum berbalik dan menyalakan motornya untuk kembali. Yuni menatap punggung motor yang menjauh, lalu menghela nafas panjang. Yuni mengikuti Iis melangkah di jalan setapak. Permukaan tanah yang basah akibat hujan semalam membuat langkahnya tidak stabil. Sesekali ia meraih ranting kecil di pinggir jalan sebagai pegangan. Hawa asin dari laut terasa pekat di udara, membawa aroma khas pantai yang bercampur dengan bau basah dari dedaunan. Yuni baru tahu, ada di tepi tebing itu, ada pantai dengan ombak yang bergejolak ganas. Memangnya tidak ada jalan lain yang lebih gampang?" tanyanya dengan nada setengah mengeluh. Sepatunya kini sudah kotor oleh lumpur. Iis yang berjalan beberapa langkah di depannya menoleh. "Memang cuma ini jalannya, Yun. Rumahnya itu cukup terisolasi karena Angga Ipat suka menyendiri." Yuni menghela nafas memandangi jalan setapak yang tampak semakin curam. "Masih jauh. Tuh," Iis menunjuk ke arah depan. Sebuah rumah kayu kecil sudah tampak di kejauhan, berdiri di tengah-tengah rimbunan pepohonan. Hanya jalan menuju rumah itu masih harus melewati jalan yang licin dan berbatu. Yuni memandangi rumah itu dengan seksama. "Itu rumahnya?" "Ya, itu. Ayo, awas langkahmu, jangan sampai terjatuh di sini," jawab Iis sambil terus melangkah. Perlahan mereka mendekati rumah Angga Ipat. Semakin dekat, suasana semakin sunyi. Suara debur ombak yang sebelumnya terdengar jelas dari kejauhan kini hanya terdengar sayup-sayup. Sesampainya di depan rumah, Iis langsung mengetuk pintu. Ini Ulun." Iis panggilnya sambil mengetuk pintu beberapa kali. Yuni memandangi sekeliling. Halaman rumah itu penuh dengan dedaunan kering yang berserakan. Beberapa langkah dari tempatnya berdiri, terlihat pagar bambu tua yang memisahkan halaman dengan hutan di belakangnya. Yuni baru saja akan bertanya sesuatu pada Iis ketika tiba-tiba jantungnya serasa berhenti. Seorang lelaki tua dengan sebelah mata terkena katarak berdiri di depannya. Dia muncul entah dari mana tanpa suara, membuat Yuni hampir melompat mundur karena terkejut. Iis yang melihat itu segera menghampiri lelaki tua itu dan berdiri di sebelahnya. "Angga, ini kawanku Yuni. Dia yang mau minta tolong," jelas Iis sambil menoleh ke arah Yuni. "Yun, ini Angga Ipat. Dia orang yang tadi aku ceritakan." Yuni memperhatikan lelaki yang ada di depannya dengan seksama. Angga Ipat tampak kurus dengan punggung sedikit bongkok. Matanya yang katarak sebelah memberikan kesan bahwa sedang mengamati sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain.
Bajunya berupa kemeja kusam dengan celana hitam panjang yang tampak robek di beberapa bagian. Anga Ipat mendekati mereka dengan kaki terbincang-bincang. Yuni mundur selangkah karena risih, tetapi Iis memberi isyarat dengan anggukan kepala seolah mengatakan agar Yuni tetap tenang. Anga Ipat berhenti tepat di depan Yuni. Jarak mereka kini hanya beberapa jengkal. Ia memperhatikan wajah Yuni dengan seksama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yuni hanya bisa menahan nafas. Matanya sesekali melirik ke arah Iis yang berdiri di sampingnya. "Apa yang kamu sesalkan?" tanya Anga Ipat. Tiba-tiba suaranya serak dan berat, sepertinya jarang dipakai untuk berbicara. Yuni melirik Iis lagi, seolah meminta izin untuk menjawab. Iis mengangguk pelan. Saya selalu diremehkan, ngah?" jawab Yuni dengan suara pelan, hampir berbisik. Anga Ipat tersenyum tipis, namun senyumnya lebih menyerupai seringai. "Yang aku lihat dari wajahmu, kamu dipenuhi dendam di hatimu." Dan ia memperhatikan wajah Yuni lebih dekat, membuat Yuni sedikit mundur. "Kamu ingin menguasai hati seseorang." Yuni terdiam, tapi akhirnya ia mengangguk. "Iya, ngah." Anga Ipat berbalik dan berjalan menuju rumahnya. "Ikuti aku," perintahnya tanpa menoleh. Yuni dan Iis mengikuti dari belakang. Langkah mereka terdengar di atas dedaunan kering yang berserakan. Teras rumah itu terbuat dari bambu tua dengan beberapa bagian yang sudah lapuk. "Silakan duduk," ujar Anga Ipat sambil menunjuk palai bambu di teras. Yuni dan Iis duduk bersebelahan, sementara Anga Ipat masuk ke dalam rumahnya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Yuni memandangi pintu rumah yang terbuka, mencoba mengintip ke dalam, tetapi ruangan itu gelap. Tidak banyak yang bisa dia lihat selain bayangan samar beberapa barang yang tampak seperti guci kuno dan kursi tua. "Aku kurang nyaman di sini, Is," bisik Yuni. "Tenang saja, Yun. Anga Ipat memang seram, tapi dia tahu banyak tentang masalah yang sedang kamu hadapi," balas Is dengan suara pelan. Angin dari arah hutan berembus pelan, membawa hawa dingin yang membuat Yuni merapatkan jaketnya. Suasana di sekitaran rumah itu terasa semakin mencekam. Hutan di belakang mereka begitu sunyi, bahkan suara burung pun tidak terdengar. Yuni gelisah, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Tangannya yang dingin digenggam erat oleh Iis. "Tenang, semuanya akan baik-baik aja. Ikuti aja apa yang disuruh ya," bisik Iis mencoba meyakinkan. Anga Ipat muncul dari pintu, membawa sebuah wadah tanah liat berbentuk mangkuk. Ia meletakkannya di hadapan mereka. Dalam mangkuk, air berwarna bening terlihat memantulkan cahaya samar. Di atasnya, bunga kantil dan mawar mengambang memenuhi isi mangkuk tersebut. "Baunya sangat wangi, kan?" tanya Anga Ipat ketika melihat Yuni dan Iis memperhatikan mangkuk di tangannya. "Untuk apa ini, ngah?" tanya Iis masih memegangi tangan Yuni. Anga Ipat duduk perlahan di kursi kecil dekat mereka. Ia menatap Yuni tajam sebelum menjawab. "Temanmu ini menginginkan kecantikan dan hati laki-laki. Tidak seperti yang lain yang datang untuk meminta kekayaan. Dan ia harus meminta langsung kepada Nyai Kambangsari. Ritualnya berbeda." Mendengar itu, Yuni segera mengangguk. Ia belum pernah mendengar nama Nyai Kambangsari sebelumnya. Tidak masalah, apapun yang harus dilakukannya, asal ia mendapat jalan keluar untuk masalah rumah tangganya. "Lalu, apa yang harus dilakukan, Yuni?" tanya Iis mewakili Yuni. "Temanmu harus masuk ke dalam goa malam ini juga, bertemu dengan Nyai Kambangsari, lalu berendam semalaman di kolam air di dalam goa. Selama berendam, dia harus memakan 2 jenis bunga ini, kantil dan mawar, sampai habis. Tidak boleh ada yang tersisa." "Apa masih sempat melakukan persiapan malam ini, ngah?" tanya Iis. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran karena waktu yang sempit. Anga Ipat menghela nafas. "Tidak ada waktu lain. Ritual ini hanya bisa dilakukan saat bulan purnama, dan purnama muncul malam ini. Kalau mau menunggu, kalian harus bersabar
Sampai purnama berikutnya, Yuni menoleh kepada Iis, matanya penuh keyakinan. "Aku akan melakukannya malam ini, Is," katanya. Anga Ipa tersenyum tipis. "Bagus. Bawa foto pria itu ke dalam goa. Saat berendam, pikirkan hanya dirinya. Jika pikiranmu melayang, Nyai Kambangsari tidak akan memberikan restu." Yuni mengangguk sambil merogoh tas kecilnya. Ia lalu mengeluarkan foto suaminya, Dimas, lalu menggenggamnya erat. Malam tiba dengan cepat. Yuni berdiri di depan mulut goa, diterangi cahaya bulan yang memantul di air laut. Goa itu tampak gelap, sedangkan hawa dinginnya terasa menusuk tulang. "Jangan takut, aku menunggu kamu di sini," ucap Iis. Anga Ipat berpesan. "Baca ini beberapa kali. Niatku mandi cahaya, cahaya bulan purnama. Dilihat kanan timbul sayang, dilihat kiri timbul senang. Semua wujud tertutup kecuali aku. Semua wajah buruk kecuali wajahku." Yuni menghela nafas panjang sebelum ia melangkah masuk dalam kegelapan. Ia berjalan pelan, mengikuti alur sempit dengan dinding yang basah oleh tetesan air. Udara lembab membawa aroma tanah dan bunga yang anehnya, serupa dengan kantil di mangkuk di tangannya. Setelah beberapa saat, ia tiba di sebuah ruang terbuka yang di tengahnya terdapat kolam kecil. Airnya jernih, memantulkan cahaya yang berasal dari bagian atas gua yang ternyata berukuran sama dengan kolam. Yuni berendam di dalam kolam yang dingin. Mulutnya dengan lahap mengunyah habis semua kembang kantil. Tidak lagi ada rasa pahitan getir. Di lidah Yuni semua terasa manis ketika ia mengangkat kepalanya. Tubuhnya kaku. Tepat di hadapannya seorang perempuan muncul. Sosok itu mengenakan pakaian serba putih, rambutnya tersanggul rapi, dihiasi selendang kuning di lehernya. Wajahnya cantik, tetapi matanya tampak tajam. "Mendekatlah," ujar perempuan itu dengan suara yang lembut. Yuni mendekat tanpa banyak bicara. Nyai Kambangsari memegangi wajah Yuni dengan kedua tangannya. Sentuhannya dingin, tetapi Yuni juga merasa dilimpahi kasih sayang. "Kamu ini sudah cantik, cucuku," ucap Nyai Kambangsari sambil tersenyum. Yuni menahan nafas. Ia belum mengucapkan apa-apa, tetapi Nyai Kambangsari tampaknya sudah mengetahui semuanya. "Suamimu cukup tampan. Pantas saja kamu tidak rela kehilangan dia," katanya, lalu mengalihkan pandangan kembali kepada Yuni. "Kamu bisa memiliki dia selamanya, tapi ada harga yang harus dibayar." "Apapun itu, ulun rela, Nyai," jawab Yuni tanpa ragu. Nyai Kambangsari tersenyum puas. Dia memegang dahi Yuni lalu mengusapnya dengan sesuatu yang lembut dan dingin. "Susu kantil ini akan membuatmu tidak tertandingi. Sekarang pulanglah. Pria itu sudah menunggumu di rumah." Yuni membuka mata dengan terkejut. Goa itu tiba-tiba kosong. Tidak ada Nyai Kambangsari, hanya dia dan kolam yang kembali tenang. Dia meraba dahinya, tidak merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Dengan gemetar, Yuni mengumpulkan barang-barangnya dan melangkah keluar. Di luar, Iis segera menyambutnya. "Bagaimana? Apa yang terjadi di dalam?" Yuni tersenyum. Aku sudah mendapatkan jawabannya. Mari kita pulang ke rumah Anga Ipat." Setelah pagi datang, Yuni berpamitan. Dia merogoh dompet kecilnya dan menyerahkan sejumlah uang miliknya yang tersisa kepada Anga Ipat. Lelaki tua itu menghitungnya perlahan, lalu mengangguk puas. "Jangan lupa, setiap malam bulan purnama, makanlah bunga kantil itu. Itu akan menjaga susukmu tetap aktif. Kalau kamu lupa, maka kecantikanmu akan memudar," ujar Anga Ipat sambil menatap tajam. Yuni mengangguk. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, seolah aura baru melingkupinya. Sebelum melangkah pergi, ia menatap Anga Ipat sekali lagi, mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Di luar rumah Anga Ipat, Iis menunggu dengan wajah penuh tanya. "Kamu mau pulang sekarang?"
Kata Nyai Kamangsari, suamiku sudah menunggu. Jadi aku ingin langsung membuktikannya secara langsung, jawab Yuni. Keduanya pun berpisah setelah berpelukan untuk yang terakhir kali. Iis pulang ke rumahnya sementara Yuni naik angkutan umum menuju ke kota. Angkutan umum tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa penumpang. Yuni memilih tempat di dekat jendela, menatap ke arah luar sambil tersenyum. Dia merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Rasanya beban berat sudah terangkat dari pundaknya. Beberapa penumpang laki-laki mulai melirik ke arahnya. Yuni tidak langsung menyadari, tetapi tatapan mereka menjadi semakin jelas. Ada yang pura-pura melirik dari balik kursi, ada yang bergeser mendekatinya. Salah satu penumpang berdempelan mencoba mencari perhatian. Ding, Pian ini mau kemana? Tanyanya dengan suara yang dibuat-buat ramah. Yuni menoleh sekilas, lalu tersenyum sopan. Ke Banjarmasin, jawab singkat, kembali mengalihkan pandangan keluar jendela. Senyuman Yuni ternyata membuat lelaki itu terdiam. Kehilangan kata-kata, wajah Yuni tampak bersinar, membuat siapapun yang melihatnya akan terpesona. Tidak jauh dari kursi, seorang pria parubaya yang duduk di sudut juga terus memperhatikan. Dia berpura-pura memainkan handphone, tetapi matanya beberapa kali melirik ke arah Yuni. Sesekali ia membetulkan posisi duduknya agar pandangannya tidak terhalang. Saat angkutan umum itu berhenti di terminal PAL 6, para penumpang laki-laki tampak enggan untuk turun. Mereka berjalan lambat, melirik Yuni untuk terakhir kalinya sebelum keluar. Supir pun tersenyum ketika Yuni melangkah turun. Ding, hati-hati di jalan ya, ujar sang sopir. Dia bahkan sampai menolak ongkos yang diserahkan oleh Yuni. Terima kasih, jawab Yuni sambil melangkah menjauh. Yuni melangkah menuju jalan raya, mencari beca untuk membawanya pulang. Dalam hatinya, dia berjanji akan melakukan semua yang diperintahkan oleh Nyai Kamangsari. Beberapa saat kemudian, Yuni tiba di rumahnya dengan hati berdebar, terutama karena melihat bayangan seseorang dari balik jendela, seseorang yang tidak asing baginya. Tangannya gemetar saat membuka pintu, dan di sana berdiri Dimas menunggunya dengan senyum yang lebar dan tatapan penuh kerinduan. Yuni, Dimas memanggil lembut. Suaranya dipenuhi emosi. Yuni tertegun. Ia tidak percaya pria yang selama ini pergi meninggalkannya kini berdiri begitu hangat dan penuh kasih. Ia tak sempat berkata apa-apa saat Dimas melangkah mendekat dan memeluknya erat. Aku pulang, Yun. Aku sudah bertingkah salah. Kamulah satu-satunya yang selalu ada untukku. Aku tidak tahu apa yang sehingga begitu bodoh meninggalkanmu, ucap Dimas dengan nada penuh penyesalan. Yuni terisak dalam pelukan suaminya. Perasaan putus asa dan juga kecewa yang sempat dia rasakan kini sudah hilang sepenuhnya. Aura miliknya kini begitu kuat sehingga membawa Dimas kembali pulang. Hari-hari setelah kepulangan Dimas menjadi pengalaman baru dalam hidup Yuni. Pria itu tampak seperti orang yang baru jatuh cinta. Setiap gerak-gerik Yuni selalu diikuti tatapan penuh kekaguman. Ketika Yuni memasak di dapur, Dimas duduk di dekatnya, memperhatikan setiap langkahnya. Ketika Yuni menonton televisi di ruang tamu, Dimas ikut duduk di lantai bersandar di kakinya karena takut berjauhan terlalu lama. Kenapa kamu begitu perhatian sekarang, Kak? Tanya Yuni suatu pagi ketika Dimas menyiapkan teh untuknya di meja makan. Karena sadar, aku tidak bisa hidup tanpa kamu, jawab Dimas tanpa ragu. Aku bahkan sudah menceraikan Sarah. Aku tidak mau lagi mengingat masa-masa bodoh itu. Yuni tersenyum lebar. Ia tidak perlu bertanya siapa Sarah yang dimaksud Dimas. Ya, mantan istri muda Dimas telah dicampakkan tanpa Yuni harus turun tangan sendiri. Cinta Dimas kepada Yuni semakin dalam. Ia menjadi suami yang penuh perhatian, selalu mencari cara untuk menyenangkan hati istrinya. Hanya saja, tidak semua orang menyambut perubahan itu dengan senang hati. Tetangga-tetangga mulai bergosip tentang bagaimana Dimas yang sebelumnya dikenal sebagai pria yang angkuh dan keras kepala, kini berubah menjadi suami yang begitu penurut.
Mereka juga memperhatikan betapa Yuni tampak semakin cantik dari hari ke hari. Kenapa mukanya sekarang berubah sekali ya? Jangan-jangan Inya pakai susu, bisik salah satu tetangganya kepada yang lain. Coba Ikam lihat Dimas. Dia seperti bukan dirinya lagi, balas yang lain. Apalagi bukan cuma Dimas yang bertingkah aneh. Suami-suami kita juga menaruh perhatian berlebih pada Yuni. Ya, Yuni bukan tidak menyadari akan gosip yang beredar di belakangnya, terlebih lagi karena para perempuan itu terang-terangan bersikap sinis padanya tiap kali mereka bertemu. Semakin mereka membencinya, Yuni semakin senang menggoda suami para tetangga. Pernah dia sengaja mengedipkan mata pada salah satu lelaki yang melintas di depan rumahnya ketika Yuni sedang menjemur pakaian. Tingkah genit dari Yuni ternyata membuat si lelaki terpana takjub sehingga tidak menyadari motor yang dibawanya kehilangan kendali. Brak! Motor lelaki itu menabrak tiang listrik. Ia pun terjatuh terhimpit motor yang berat. Bukannya membantu, Yuni justru tertawa geli. Dia puas karena para lelaki yang dulu pernah meremehkannya kini tergila-gila. Para perempuan di sekitaran Yuni pun semakin mendongkol. Mereka bahkan sudah melaporkan keresahan tentang Yuni pada Pak RT, tetapi berakhir kecewa. Setahun pun berlalu, Yuni masih percaya diri tanpa menyadari mulai merasakan perubahan yang aneh pada diri Dimas sejak beberapa bulan terakhir. Dimas tidak bisa lagi berhubungan intim dengan Yuni. Bukan karena ia tidak mencintai istrinya, tetapi setiap kali Dimas ingin bermesraan selalu saja ada yang mengganggu mereka. Bermula ketika datang bulan baru sehingga langit gelap tanpa bintang dan bulan. Dimas duduk di tepi ranjang, mengusap tangan Yuni dengan resah. Perempuan itu menatapnya heran. "Kak, ada apa? Kenapa kelihatan gelisah?" tanya Yuni, suaranya lembut seperti biasa. Dimas tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan perasaan yang sejak tadi berkecamuk. Tidak apa-apa. Aku mungkin hanya lelah, jawab singkat. Yuni mendekat karena ingin memeluk suaminya, tapi Dimas tiba-tiba tersentak di balik punggung istrinya. Dimas melihat sesosok bayangan yang membuat darahnya membeku. Sosok nenek tua dengan kulit keriput berlumur darah, tengah melotot tajam menata penuh kebencian. "Kak, kenapa?" tanya Yuni melihat suaminya yang tiba-tiba menjauh. Dia bingung, tapi Dimas tidak menjawab. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia berbaring sambil berusaha mengabaikan bayangan yang tadi dilihatnya. "Kak," Yuni mengguncang bahu Dimas yang memejamkan mata rapat-rapat. Dimas membuka mata, lalu ia menyesalinya. Sosok menakutkan yang sama itu kembali lagi muncul di belakang Yuni. Hari-hari berikutnya menjadi lebih buruk. Setiap kali Dimas mendekati Yuni, sosok nenek tua itu selalu muncul. Kadang ia berdiri di sudut kamar dengan darah yang menetes dari tubuhnya. Pernah juga merangkak, mendekat dengan seringai lebar di wajahnya. Hampir setiap malam, Dimas tidak bisa tidur. Dia terbaring di samping Yuni yang sudah terlelap, tetapi pikirannya tidak tenang. Ketika tanpa sengaja memalingkan wajah ke arah istrinya, dia lagi-lagi melihat sosok nenek tua itu berbaring di tempat Yuni. Rambutnya putih panjang, kusut, menutupi sebagian wajahnya, sementara bibirnya yang pucat menyeringai memperlihatkan kedua taring. Pergi, jangan ganggu aku!" Dimas berteriak hingga membuat Yuni terbangun. "Kak, kenapa kamu mengigau?" tanya Yuni dengan nada yang panik. Dimas duduk gemetar di sudut ranjang sambil memegangi kepalanya yang terasa berat. "Aku tidak tahu, Yun. Akhir-akhir ini ada sesuatu yang selalu menggangguku." Yuni berusaha menenangkan suaminya, tetapi ia sendiri mulai merasa ada yang tidak beres. Dimas semakin sering menghindar. Bahkan saat Yuni mencoba menyentuh tangan sang suami, Dimas segera menepisnya dengan kasar. Karena ketakutan, Dimas memutuskan untuk tidur di ruang tamu saja. Dia berharap setelah berjauhan dari Yuni, maka tidurnya bisa jadi lebih tenang. Akan tetapi, ketika Dimas hampir saja tertidur, mendadak telinganya mendengar suara tawa pelan yang bergema di ruangan. Siapa itu?" tanya Dimas, suaranya bergetar takut.
tapi tidak ada jawaban. Tetapi tawa yang didengar semakin keras, diikuti suara langkah kaki yang mendekat. Ketika Dimas menyalakan lampu, nafasnya tersentak karena ia berhadapan langsung dengan sosok nenek tua mengerikan. Hantu! Dimas ingin berteriak, tapi suara yang keluar lebih mirip bisikan diri. Tubuh Dimas sedingin es ketika nenek tua itu mendekatkan wajahnya ke wajah Dimas. Nafasnya berbau busuk seperti bangkai yang sudah lama terlantar di luar. Suaranya yang serak membuat Dimas hampir pingsan, apalagi ketika sosok itu berkata, "Waktumu sudah hampir habis." Keesokan paginya, Yuni terkejut kala melihat Dimas sedang menggigil di sofa ruang tamu. Yuni memaksa Dimas izin tidak masuk kerja, tetapi suaminya bersikeras untuk tetap pergi ke kantor. Saat ini, Dimas merasa jika kantor menjadi tempat yang lebih aman baginya dibandingkan di rumahnya sendiri. Hari itu, Dimas harus lembur karena sudah di penghujung bulan. Ia duduk di meja kerjanya fokus pada laporan yang harus diselesaikan malam itu. Lampu di kantor yang sepi berpendar dingin menciptakan bayangan-bayangan samar di dinding. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Hanya ada dirinya sendiri. Suasana sunyi semakin mencekam ketika angin malam berdesir melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Saat sedang mengetik, leher Dimas terasa dingin seperti ada sesuatu yang berembus dari belakang. Dia menoleh ke arah belakang, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Ruangan itu kosong, dia sendirian saja. Perasaan tidak nyaman mulai menggelayuti hatinya. Pasti cuma angin, gumamnya sambil mencoba meyakinkan diri. Ia kembali mengetik, tetapi suara ketukan pelan tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Tok tok tok, tok tok tok. Dimas mengangkat kepala, menatap ke arah pintu yang tertutup rapat. Ketukan itu terdengar lagi dan kali ini lebih keras. Tok tok tok, tok tok tok. Dimas bangkit, membuka pintu lalu menengok lorong, tapi kosong. Tidak ada siapapun. Dimas menelan ludah lalu menutup pintu itu kembali. Namun saat ia berbalik, ia terkejut melihat layar komputer. Di layar itu terpampang gambar seorang nenek tua dengan wajah yang mengerikan. Rambutnya kusut seperti sarang burung, matanya melotot, sedangkan mulutnya yang berdarah tersenyum menyeramkan. Dimas membeku, nafasnya memburu, tangan kirinya bergerak gemetar ke arah tombol power. Tapi sebelum ia sempat mematikan komputer, suara tawa pelan menggema di ruangan itu. "Kamu pikir kamu bisa lari dariku, Dimas?" Dimas mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. "Siapa? Siapa kamu? Jangan main-main," serunya mencoba terdengar berani meski suaranya bergetar. Tiba-tiba saja lampu kantor berkedip-kedip. Suhu ruangan terasa semakin dingin. Dari sudut matanya Dimas melihat sesuatu yang bergerak di pojok ruangan. Ketika ia menoleh, nenek tua yang selama ini mengantuinya telah berdiri di sana mengenakan kain lusuh yang berlumuran darah. Tangannya yang kurus terulur ke arahnya, kukunya panjang dan hitam menyerupai cakar. "Kamu tidak bisa menghindar, Dimas," desis sambil melangkah pelan mendekat. Dimas berteriak kencang. Langkahnya terhuyung mundur hingga terjatuh ke lantai. Ia merangkak ke belakang, matanya terus terpaku pada sosok nenek itu yang semakin mendekat. Tawa si nenek menggema di seluruh ruangan, membuat jantung Dimas seakan ingin meledak. "Pergi, pergi!" Ia memekik sambil mencoba berdiri, tapi kedua kakinya kadung lemas sehingga kehilangan keseimbangan dan menabrak meja di belakangnya. Nafasnya terengah-engah, pandangannya kabur. Ia mencoba berdiri sekali lagi, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Akhirnya kegelapan merenggut saudaranya. Saat ditemukan keesokan paginya oleh salah satu satpam, Dimas sudah terbaring pingsan dengan wajah penuh ketakutan. Mulutnya bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu, hanya saja tak ada suara yang keluar. Sebulan kemudian,
Dimas masih terbaring lemah di atas ranjang. Tubuhnya kini semakin kurus dengan wajah yang pucat pasi. Dia sering mengeluh sakit di seluruh tubuh. Tetapi tak ada dokter yang mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tubuhnya yang dulu kekar kini menyisakan tulang berbalut kulit. Dan yang paling aneh, setiap kali diperiksa, dokter selalu terkejut karena darah Dimas seperti terkuras habis tanpa sebab yang jelas. Yuni duduk di samping ranjang, menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Sabar ya kak, aku akan mencari cara untuk menyembuhkanmu," bisiknya dengan nada penuh harap. Akan tetapi di dalam lubuk hatinya Yuni tahu semua usaha itu akan berakhir sia-sia. Ia hanya pasrah melihat suaminya yang semakin hari semakin mendekati ajal. Malam itu hujan rintik turun dengan angin yang berdesir lembut di luar jendela. Dimas membuka matanya yang berat, menatap Yuni dengan pandangan lemah. "Yuni, maafkan aku kalau selama ini aku belum bisa membahagiakanmu," ucapnya lirik. "Jangan bicara seperti itu, Kak. Aku selalu bahagia bersamamu," balas Yuni sambil menahan tangis. Tubuh Dimas tiba-tiba saja kejang, matanya membelalak dengan mulut yang terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Darah segar mengalir keluar dari hidung dan mulutnya, membuat Yuni menjerit ketakutan. Tubuh Dimas akhirnya terkulai lemas. Setelah kematian Dimas, Yuni mencoba melanjutkan hidup. Dia menikah lagi, berharap menemukan kebahagiaan bersama suami barunya. Tapi sayang, pernikahannya berakhir secara mengenaskan. Suami keduanya meninggal dunia secara tiba-tiba. Tubuhnya ditemukan membiru tanpa sebab yang jelas. Yuni tidak menyerah. Dia pun kembali lagi menikah untuk ketiga kalinya. Dan lagi-lagi suaminya meninggal dengan cara yang sama seperti dua lelaki sebelumnya. Orang-orang pun kembali bergunjing. Mereka berbisik-bisik bahwa Yuni membawa kutukan, bahwa siapapun yang menikahinya akan menemui ajal dalam waktu yang singkat. Yuni tahu, tapi ia tak peduli. Ia menikah lagi untuk keempat dan kelima kalinya. Tetapi akhirnya semua pernikahan itu berujung pada kematian yang serupa. Setelah kehilangan 5 suami, Yuni pun berhenti menikah. Dia mulai menua. Wajahnya yang dulu cantik perlahan keriput. Hanya saja ada sesuatu yang aneh. Meski usianya bertambah, aura misterius yang mengelilinginya tetap kuat. Wajahnya tetap memancarkan daya tarik yang tidak biasa, seperti ada kekuatan yang tersembunyi yang terus menjaga pesonanya. Di usia tuanya, Yuni hanya tinggal bersama anak sematawayangnya, seorang laki-laki yang setia merawat ibunya. Anak itu tumbuh dengan menyaksikan kebiasaan-kebiasaan aneh ibunya, terutama setiap malam purnama ketika bulan penuh menggantung di langit. Yuni selalu meminta anaknya menyediakan bunga-bunga segar di halaman rumah. Bunga kantil menjadi permintaan wajib. Setelah semuanya siap, Yuni akan mengenakan selendang panjang, berjalan ke halaman rumah dan menari di bawah sinar purnama. Tubuhnya yang rentap bergerak pelan, hanya tersisa tatapan setajam mata seekor elang. Ia berdiri di tengah lingkaran bunga yang sudah ditata rapi. Anaknya mengintip dari balik jendela, menahan nafas ketika ibunya mulai membuka selendang dan membiarkan tubuh tuanya telanjang bulat di bawah cahaya rembulan. Setiap malam purnama, ritual itu terus berulang. Anak Yuni semakin khawatir melihat kebiasaan ibunya, tetapi ia tidak pernah berani bertanya atau mencoba menghentikannya. Sampai pada akhirnya Yuni tiba-tiba saja terjatuh. Anak lelakinya berlari keluar dengan panik, mencoba membangunkan ibunya yang terkulai lebah. Dan sejak saat itu, Yuni terbaring tak berdaya di atas ranjang tua. Wajahnya yang masih menyimpan jejak kecantikan di masa lalu kini terlihat kontras dengan rambutnya yang dipenuhi kutu yang terus saja bermunculan. Bau apek muncul dari tubuhnya. Walau anak Yuni sering memandikannya, Yuni juga tidak pernah makan makanan biasa lagi. Dia hanya mau makan bunga saja. Kalau saja keinginannya tidak dituruti, maka Yuni akan mengamuk sejadi-jadinya.
Pada malam purnama terakhir, Yuni bersikeras bangkit untuk terakhir kalinya. Dengan sisa tenaga, ia meraih meja samping tempat tidur, tetapi tubuhnya sudah tidak digerakkan lebih jauh lagi. Yuni jatuh terguling ke lantai. Tidak ada yang menolongnya karena sang anak tidur kelelahan setelah seharian mengurusi sang ibu. Saat pagi menjelang, anak Yuni lemas ketika ia menemukan ibunya yang kini telah tak bernyawa. Wajahnya kaku, matanya terbuka lebar seolah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Pada saat kematiannya itu, hilang semua sisa kecantikan pada wajahnya. Seluruh kulitnya berwarna hitam kebiruan, sementara kutu memenuhi seluruh rambutnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Oh, tragis sekali nasib daripada Yuni ini ya. Berawal dari dia yang merasa tersakiti akibat perbuatan suaminya, dan setelah itu dia menyimpan rasa bukan dendam ya, lebih kepada keinginan untuk bisa memiliki suaminya lagi seutuhnya, ingin kembali lagi seperti dulu, dan di situ dia menempuh cara yang salah. Dia bertemu dengan temannya, diajak ke rumah temannya, ke tempat seorang yang bisa ya, Angga Ipat, dan bagaimana di situ dia melakukan ritual yang ternyata dari ritual itu akan ada konsekuensinya yang sangat mengerikan di masa depannya. Memang betul auranya, kecantikannya timbul, bahkan laki-laki lain pun melihat dia tertarik ya, tidak hanya suaminya saja, suaminya pun bisa kembali ke dalam pelukannya. Terus menyingkirkan madunya, tapi di situ ternyata suaminya harus meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dia pengen melakukan hubungan intim, dia melihat ada sesuatu yang lain di belakang Yuni, dan itu berarti terjadi juga dengan suami-suami setelahnya. Sampai 5 kali Yuni menikah, sampai pada akhirnya dia tidak mau menikah lagi karena memang usia juga, dan di endingnya di akhir hidupnya tragis sekali. Keren-keren banget kisahnya untuk Mbak Kenanga Kinasi. Banyak sekali ya pesan moral yang bisa kita ambil dari sini, dan ada satu sedikit ya teman-teman ya. Karena waktu itu juga pernah ada yang komentar seolah-olah poligami itu salah, seolah-olah poligami itu kejahatan. Di sini saya juga bukan berarti suaminya nikah lagi bisa jahat, tapi mungkin caranya seperti tidak tidak menghargai atau tidak menafkahi dengan adil, itu kan salah juga. Jadi bukan berarti kita menjudge yang lain-lain. Intinya semua kembali kepada teman-teman. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dan kita buang yang buruknya. Intinya di sini kita juga ingin berpesan ya, maksudnya bagaimanapun hukum itu, tapi sesama pasangan ya, apalagi pasangan hidup yang sudah hidup lama, berbuatlah baik terhadap pasangan kita itu. Perbuatan apa yang kita perbuat itu pasti akan berimbas baik, akan berimbas baik, jahat akan berimbas jahat. Mungkin itu aja ya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Terima kasih kepada Kenanga Kinasi atas kisahnya yang luar biasa, dan kita buang yang buruk-buruknya teman-teman ya, ambil yang baik-baiknya. Kalau memang tidak ada yang baiknya, kita jadikan sebagai hiburan saja. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya ya. Boleh juga dong bantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.